Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Doa saya kiranya kemurahan, anugerah dan kasih Allah melimpah-limpah atas hidup kita. Kerendahan hati adalah jalan untuk kita berjumpa dengan Tuhan yang adalah pribadi guru kita, yang adalah juga memiliki sikap karakter rendah hati. Karena itu dia berkata, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita sudah belajar kerendahan hati adalah jalan untuk kasih karunia dilimpahkan. Kerendahan hati adalah jalan untuk pintu-pintu yang tertutup terbuka. Kerendahan hati adalah jalan kekuatan untuk kehidupan kita. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi Tuhan menuntut, Tuhan meminta kepada kita umat manusia untuk kita benar-benar memiliki dan menghidupi yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita taat melakukan kehendaknya. Dan Tuhan Yesus adalah teladan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa kerendahan hati merupakan salah satu syarat kalau ada orang ingin jadi penilik jemaat, pengen jadi pelayan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dan salah satu persyaratan untuk menjadi seorang penilik jemaat adalah jangan orang baru, karena iblis bisa menyerang dengan yang namanya kesombongan dan dia bisa kena hukuman iblis. Karena itu kerendahan hati adalah benar-benar persyaratan yang perlu kita miliki, karena Tuhan mau pakai dan berurusan dengan orang-orang yang rendah hati, karena dia ingin membangun kerajaannya. Dia butuh pribadi-pribadi yang betul-betul matang, siap. Nah, karena itu saya ingin ajak saudara melihat sebuah contoh dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarikh pasal 26. Di sini dikisahkan tentang Uzia. Dia menjadi seorang raja menggantikan bapaknya Amasya, dan usianya waktu itu masih sangat muda. Kenapa saya katakan bahwa perlu kematangan di dalam pelayanan? Karena seseorang bisa berubah ketika dia sudah sampai pada puncak sukses hidupnya. Kita lihat Uzia. Jadi dalam ayat 3 di sini, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zekolnya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi dia lakukan yang benar seperti yang dilakukan bapaknya. Dia bahkan mencari Tuhan selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita lihat, selama dia mencari Tuhan, hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, jadi mentor oleh Zakaria, imam. Dan dalam situasi seperti itu, segala usahanya berhasil. Bahkan saudara, ketika dia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, dia mendirikan kota-kota di sekitar Asdod. Bahkan Tuhan menolong dia terhadap lawan-lawan, terhadap musuh-musuh, terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, terhadap orang Meonim, orang Amon, membayar upeti kepada Uzia. Bayangin saudara-saudaraku. Bahkan di sini dikatakan namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Dia diberi hikmat membangun dan menemukan cara-cara pertahanan dalam peperangan. Dia menemukan bagaimana membuat senjata-senjata, pertanian. Dia punya tentara yang besar sehingga dia betul-betul menjadi termasyhur dan terkenal. Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah ketika dalam ayat 16 kita lihat, setelah dia berhasil dalam segala hal, dia membuat banyak alat-alat perang, ciptaan seorang yang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja ini termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga dia menjadi kuat. Ini yang menarik, setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Nah, ini persoalannya. Setelah ia menjadi kuat, makanya penilik jemaat nggak boleh orang baru. Orang lama saja ketika sukses, masyhur,
berhasil. Makanya kita belajar kemarin Rasul Paulus supaya terjagai hatinya nggak tinggi hati. Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang selalu menggocoh Paulus, dan Paulus sudah minta supaya itu dilakukan, tetapi tidak bisa. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini kejadian dengan Uzia. Setelah dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi kita melihat dia berubah setianya yang tadinya kepada Tuhan, bisa diarahkan oleh imam-imam. Kapan perubahan itu terjadi? Setelah dia menjadi sukses, menjadi kuat, dia jadi tinggi hati. Jadi tinggi hati betul-betul adalah langkah awal untuk seseorang jatuh dan hancur. Lalu Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam-imamnya Tuhan. Mereka ini orang-orang yang tegas. Lalu mereka berdiri di depan Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam dan keturunan Harun yang dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Jadi dia bukannya bertobat, marah. Jadi kesombongan itu betul-betul membuat orang melakukan pemberontakan kepada penasehat-penasehat rohaninya. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di hadapan Tuhan dengan mezbah pembakaran ukupan. Jadi kita lihat Bapak Ibu bahwa kesombongan bisa muncul ketika kita berhasil. Kita lihat ketika dia sombong, tinggi hati, dia keluar dari pengayoman penasehat-penasehat rohaninya, para imam. Setelah dia mengalami begitu banyak hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa sakit kusta pada masa itu adalah semacam seperti kutuk, dan orang tidak boleh. Makanya kalau sudah lihat di Perjanjian Baru, ketika ada orang-orang yang kena kusta, mereka tidak berani dekat-dekat dengan banyak masyarakat karena mereka bisa dilempari dengan batu. Mereka harus pakai baju tertentu, mereka harus bunyikan bunyi-bunyian supaya orang menjauh, dan mereka harus berkata najis, najis, najis. Dan itu yang terjadi dengan Raja Uzia. Dia disingkirkan karena kustanya. Seorang raja, seorang yang terkenal, seorang yang hebat sebelumnya, tetapi ketika dia berubah setia. Saya berdoa biar kita tetap setia di dalam kerendahan hati. Kita jalani, kita hidupi yang namanya hidup di dalam kerendahan hati. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam perkenanan Tuhan, supaya kita tetap dalam perlindungan yang maha tinggi. Karena Allah mengasihani orang yang rendah hati. Dia mencari dan menuntut. Kita harus tahu bahwa Tuhan meminta, menuntut apa yang harusnya kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah kerendahan hati. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.